Ketika kita negatif, hasilnya negatif. Kadang-kadang kan kita suka, mohon maaf ya, kadang-kadang suka subjektif terhadap ilmunya. Wah, salah nih dia menyampaikan. Evaluasi dulu. Sudah benar belum gitu. Maksud salah. Kalau salah mah tuh nggak berjalan ya. Nah kan gitu. Jadi seperti itu ya. Oke ya, biar nggak terlalu malam. Untuk malam ini saya cukupkan sampai struk dulu ya. Oke? Oke. Siap dah? Siap. Tulisan tuh. Tes. Awas dari tes. Gas. Oke ya. Itu dulu dari saya. Nanti kalau misalkan saya nyari inspirasi dulu ya. Kalau misalkan ada nanti dia. Sama-sama kita hormati guru kita Master Syarat. Alhamdulillah yang mudah-mudahan antusias beliau menular kepada kita. Amin. Ya Allah. Keberkahan di akhirat. Amin. Rekan-rekan yang saya banggakan, saya kalau koordinasi sama Buya juga, selain aplikasi, Buya menyampaikan dari sisi spiritual, supaya spiritual kita kuat, tentu supaya punya makna, ya, supaya pergerakan kita ini bermakna. Saya sedikit sini ingin menyampaikan 3 dalil aja cukup ya, supaya pergerakan kita tidak salah arah. Udah nulis dah ini dah. Wes. Kan kita campur. Sunda juga jangan ada. Aduh, tau nggak? Wah lunas mantap. Kita jangan belajar bahasa Arab ya. Kan ini mah dalil ini ya, apa namanya, dalil umum. Yang ditulis sudah apa-apa, syukur-syukur rekan-rekan sudah hafal. Satu lagi di dalam ini Al-Quran.
Kenapa kita harus kuat spiritual kita? Satu, karena sama Buya juga ya mengingatkan kita itu dengan berbagai macam dalil, berbagai macam keterangan, karena sumber keilmuan kita itu pada dasarnya adalah dari Al-Quran dan Hadis. Ya, yang mana kita harus tahu buku Nabawadatalah itu yang bawa itu siapa? Masih ingat? Maulana Malik Ibrahim, yang bernama kitabnya itu Hayatul Fatah. Ya. Hayatul Fatah ini sumbernya itu adalah dari Quran dan Hadis. Kalau kita rentet ke atas, ya. Kenapa saya bahas di sini? Karena salah satu aspek untuk kita sehat itu kan ada 5 aspek ya. 5 aspek hidup itu, yang pertama itu adalah spiritual. Kalau spiritual kita kuat, insya Allah dalam pergerakan pun kita tidak salah ya. Itu rekan-rekan. Ya. Kenapa? Kita koordinasi ke Buya juga pasti ya. Buya itu menyampaikan dalil 1 atau 2 dan 3 dalil, entah itu dari hadis, entah itu dari Al-Quran. Itu untuk memperkuat kita. Karena apa? Bagi saya, perjalanan sebagai seorang terapis atau kita bergerak di dunia terapis itu unik bagi saya. Seperti yang saya pernah katakan, sama halnya seperti saya dulu kenal sama tukang servis TV. Kenapa? Keluhannya sama, tapi ketika diganti elko-nya yang sama tidak benar. Disinilah saya temukan kata kunci, rumus, rekan-rekan. Tadi berkata klien keset stroke. Saya pernah nanganin stroke, nggak bisa bicara, nggak bisa jalan, eces terus cuma 1 kali. Pernah sama si Adudu, saksinya si Adudu. Bahkan GM tangan dan lain sebagainya itu si Adudu, Kamal Bekam. 1 kali rekan-rekan. Tapi, gitu ya, ada stroke boleh dikatakan ringan. Jalan bisa, keplek-keplek, tapi udah 5 kali. Di sini ada yang kenal, oh enggak ada ya. Kebetulan orang tua teman saya, karena dulu saya pertama di JM itu 1 bulan pertama di JM, hampir tiap hari saya nanganin stroke. Makanya materi-materi stroke saya dalami. Apa itu stroke iskemik, apa itu stroke hemorragik. Sebetulnya kalau diurai panjang rekan-rekan. Saya sudah bikin tulisannya, sudah bikin makalahnya, saya sarikan dari berbagai sumber. Insya Allah nanti akan saya bukukan. Ya, rekan-rekan bisa menikmati, bisa baca. Stroke iskemik itu dibagi lagi. Hemoragik juga dibagi lagi. Kalau hemoragik itu kebanyakan KO. Lewat. Ya. Kalau hemoragik itu kan pecah pembuluh darah otak. Itu kebanyakan 2-3 hari lewat. Itu kalau asal muasalnya udah saya tulis sebetulnya, cuma pakai tulisan tangan supaya punya nilai dan makna gitu ya. Enggak saya ketik gitu. Saya tulisan tangan. Walaupun tulisan tangan saya jelek, insya Allah kebaca gitu ya. Nah, berangkat dari situ, ya kebetulan di JM ini luar biasa. Kita dibimbing, dibina dengan 5 aspek hidup. Ada aspek spiritual atau boleh dikatakan bahasa umum itu marketing langit, rekan-rekan. Ingat rekan-rekan, di sini saya sempat down dulu. Bayangin 1 bulan saya di JM, hampir tiap hari saya nanganin stroke. 1 pasien saya closing paling sedikit 4 produk sampai 6 produk. Ada yang sembuh, ada yang tidak, kan gitu kata kuncinya ya. Iya. Nah, ketika saya salah memposisikan. Ketika nanganin pasien, kok kemarin 2 kali sembuh, kok kemarin sekali sembuh, tiba-tiba dek dikasih yang ringan tidak sembuh, down saya. Karena memposisikan saya sebagai penyembuhan gitu ya. Nah, ini saya lihat karena ini adalah dunia pengobatan. Saya gali kan. Saya gali dari apa yang saya dapatkan dari guru kita, dari Buya. Saya juga baca-baca di luar. Ya. Apa sih kuncinya? Ya, supaya kita bertahan di keilmuan atau kita tidak keluar dari keilmuan. Kita diingatkan ini spiritual. Setiap koordinasi dengan Buya pun kalau ini
pasti yang disampaikan itu adalah dalil-dalil yang berkenaan dengan kehidupan kita. Intinya kita sebagai terapis, apa namanya, khairun nas anfa'uhum linnasnya ini seperti apa aplikasinya. Seperti kemarin saya ya di koordinat misteri saya menyampaikan dengan rekan. Sebetulnya stroke, diabetes ini bukan hasil kesimpulan ya, hasil analisa saya. Mau stroke, mau diabetes, mau paru-paru, sebetulnya bisa tuntas dengan hanya 6 titik istimewa. Kalau saya combine itu 6 titik istimewa hanya dengan lurus 3 titik kilat. Ya. Dan yang diperbanyak adalah di sholat lesuk depan atau totok perut. Sebetulnya itu. Ini hasil analisa saya, Om. Hasil yang sering saya praktekkan ke pasien. Ya, makanya kemarin saya sampaikan di koordinasi saya, pasien keluhan apapun yang dirasakan itu kan tubuh tidak nyaman. Nah, di situ saya menyimpulkan rekan-rekan, orang merasa dia sakit itu karena tubuhnya nggak nyaman. Kalau tubuhnya nyaman, bullshit, tensinya mau 300, mau 400, mau 600, sudah tubuhnya nyaman. Masalah nggak buat dia? Enggak kan? Ya. Orang punya gulanya sampai nggak kedetek sama buat gula. Saya punya pasien kayak begitu di kota wisata. Sampai kata dokter, ini di atas 600 karena apa? Si mesin itu nggak ngedetek gula dia, tapi dia enjoy. Jadi kata kuncinya dari setiap pasien, nah itu kita itu banyak belajar dari pasien rekan-rekan. Ya, jadi jangan terjebak gitu. Kebanyakan rekan itu tuh terjebak gitu, sehingga pusing sendiri dengan apa ya, dengan gaya sendiri. Ya, ini saya hanya berbagi ya. Jadi saya bukan kesimpulan namanya ya. Kalau kesimpulan terlalu dini, saya harus menyimpulkan gitu. Ini ringkasan lah ya. Setiap pasien keluhan apapun, yang penting badannya nyaman. Mau tensinya 500, mau gulanya 1000, bullshit. Yang kalau dia nyaman, asik-asik aja. Oke nggak? Oke. Bener nggak? Benar. Bener nggak teori saya begitu? Benar. Karena yang saya perhatikan di lapangan itu begitu. Ada yang tensinya sampai 220, tapi dia enjoy. Saya mah nggak pusing, nggak lemes. So, nanti rekan-rekan pasti nemuin itu. Ada yang tensinya 70/60. Pak, pusing nggak? Enggak. Padahal tiap hari kerjaannya mampu traktor, karena kerjanya di sawah, orang kena baringin. Bayangin, tensinya 70/60, tapi badannya nyaman. Dia cuma pegal-pegal dibekam sedikit sama saya udah enak. Gitu ya? Jadi intinya, rekan-rekan, maksud saya begini. Ketika kita aplikasi, apa yang dirasakan oleh si pasien itu tidak nyaman, bikin dia nyaman. Intinya kan di situ ya, Om ya. Benar nggak? Bullshit, darah mau 200 mau dibeli juga kalau dia nggak merasa pusing, kalau dia nggak lemes, apa? Ya, itu yang saya rasakan di lapangan. Mau gulanya 500 kek, badannya seger, enak jalan, makan masih enak. Padahal gulanya 500 loh, lebih malah. Ya jadi, nah maksud saya begini, ketika kita aplikasi, maksimalkan dulu 6 titik istimewa sama 3 titik kilat, itu tetap perut. Itu tuntas, sudah nyaman di pasien. Pasien nyaman, ya. Padahal gulanya masih tinggi, tapi dia nyaman. Merasa sembuh nggak? Sembuh. Benar nggak? Ya, sama halnya si merah tahu si merah? Ya. Meriang dikasih itu. Meriang, sudah meriang. Ya, di tensi misalkan 270 misal, saya kasih si merah, padahal tensinya masih 270 tapi meriangnya hilang. Masalah nggak buat si udah tensinya? Buger. Intinya mah dia nyaman. Nah, disitulah ya pasar yang namanya pasar kita itu sehat bermasalah. Ya, yang penting masalah dia hilang, masalah yang dirasakan dia hilang, itu pasien mah intinya. Ya, pusingnya hilang, enjoy. Mau tensinya 170, kayak kalau orang mau tensinya berapapun, kalau dia tidak merasakan keluhan di tubuhnya nggak bakalan berubah. Potong kuping saya, benar nggak? Kita juga kan begitu sama. Intinya berarti apa? Ketika kita terapi seseorang, buat dia nyaman dengan komunikasi,
nyaman dengan sentuhan kita. Itu yang saya tarik kesimpulan ya rekan. Jadi bukan harus dengan 17 titik hidup, betul. Harus dengan 11 titik hidup, betul. Tapi ingat rekan-rekan, dengan 6 titik istimewa, dengan 3 titik kilat belajar aja, terutama yang solar plexus depan, itu udah luar biasa. Pasien mah nyaman, dia udah nyaman dirinya, udah. Ya, apa yang dia keluhkan itu hilang, udah. Mau tensinya berapa kek, mau gulanya berapa kek, bahasa bodoh pasien mah. Yang penting dia nyaman, bener gak om? Itu seger. Ya, gitu maksudnya ya. Nah, dalam hal penanganan itu, tentu kita sebagai seorang terapis, ingat ya, terapis itu berasal dari kata terapeutik, memanusiakan manusia. Yang namanya memanusiakan manusia berarti harus oleh seorang manusia, kan gitu. Nah, kita sebagai terapis berarti kita juga harus manusia, harus kita dulu jadi manusia. Nah, mari ya dengan berkumpulnya kita di sini supaya kita punya makna, supaya kita punya arti, supaya pergerakan kita ini punya bernilai lebih, bernilai plus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perdalam spiritual, karena ini yang pertama 5 aspek kehidupan itu adalah spiritual yang kuat. Nanti kan keempat kelimanya ada sehat dan finansial. Satu, saya di sini ingin menyampaikan masalah hati. Kembali ke niat kita. Ini untuk kembali kita jadi dunia takum dengan memperbaharui niat itu dari mana? Mayuridillahi wa khairan yufaqihu fiddin. Satu kata kuncinya. Barang siapa yang menginginkan, ya, barang siapa yang menginginkan suatu kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman dalam suatu ilmu. Betul tidak? Catat satu itu, niat kita. Untuk apa kita belajar di terapi di sini? Karena apa? Kalau saya perhatikan rekan-rekan yang oleng, yang mundur dari terapi itu, yang niatnya kurang atau niatnya nggak ada niatnya, atau maksudnya tidak ada atau niatnya kurang. Ya, kalau saya mah insya Allah nggak akan mundur selama hayat masih dikandung badan. Iya, karena saya dari awal emang niat mau belajar. Sedangkan yang namanya belajar itu tidak ada ujungnya. Sampai akhir. Saya di sini banyak diingatkan, ya, banyak yang berubah dari diri saya. Ya, perubahan bukan saya nggak melihat ke sisi finansial. Ingat, perubahan kecil apapun, dari cara berkomunikasi, dari cara memahami suatu masalah, dari cara menghadapi suatu masalah yang rumit. Di sini saya banyak belajar di JMF, bukan hanya terapi saja. Kalau niat kita kuat, insya Allah kita akan kuat. Gitu ya. Ini sebagai referensi aja ya, supaya apa? Karena kita sebagai seorang muslim, tentu referensi kita itu adalah Quran dan hadis. Ya. Kalau orang menginginkan kebaikan, niatnya baik, Allah akan memberikan pemahaman kepada kita. Pasti itu udah rumusan. Rumus ya. Kalau rumus bisa dirubah nggak? Enggak. Ya. Jadi kembali ke niat kita. Kemudian, man tafaqaha fi dinillah kafahullahu ma huwa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang menginginkan belajar atau belajar dalam agama Allah, kafahullahu hamahu, Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Ya. Yang kita belajar ilmu Allah bukan ini. Ilmu Allah. Kalau saya mah yakin. Ya, mungkin satu kelebihan saya dibanding rekan-rekan gitu ya. Ya tadi saya sharing dengan Om Lala. Saya juga banyak belajar dari beliau. Saya belajar ngeredit yang besar itu 2011 saya udah belajar ngeredit mobil hanya dengan penghasilan saya sebulan 2,5 juta, nyicil mobil 2.600.000. Ya, kalau saya sudah belajar dari situ, saya modal yakin berusaha. Alhamdulillah sampai 4 tahun saya nyicil mobil lunas. Ya, rumah 15 tahun, alhamdulillah belum pernah ditempelin. Ya, modalnya apa? Saya yakin dan berusaha. Ya, karena apa? Saya nggak keluar dari track ini. Dimanapun saya belajar. Mantap apa? Fidini lai kafa Allah ma huwa razaqu min haitsu yahtasib.
barang siapa yang mau belajar dalam urusan agama Allah, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Dan kebutuhan mah nggak usah lebih-lebih, yang penting cukup ya. Buat beli mobil cukup. Pas-pasan. Pas aja, pas-pasan aja nggak apa-apa. Ya, pas mau beli mobil, pas ada. Pas mau beli rumah, Pas ada. Bini gitu ya. Pas Jadi kali lagi. supaya begini dealer, kenapa kita harus memperkuat spiritual kita? Karena ingat, di balik kesuksesan kita, di balik ini kita itu ada siapa, supaya kita nggak kabur. Ya. Dan jangan sekali-kali kita melupakan hal yang kecil yang menopang kita. Contoh, ini jari nih. Ya, kalau mobil udah pakai jari yang mana? Kecil. Yang ini. Ya, Ini. Jempol. Udah ya. Kalau udah mejet pakai jari yang mana? Jempol. Oh, karena tenaganya paling kuat ya. Iya. Gitu. Terus fungsi yang ini buat apa? Mijit juga bisa. Bisa ya. Di kepala lah. Ini jari kelingking walaupun udah hanya pakai buat ngupil, fungsinya kecil nggak seberapa, tapi ketika ini hilang satu udah gimana mau ngepel dah. Benar ya? Iya. Tapi ketika ini jari ada semua, ini ngepel pun akan kuat. Iya ya. Ini aja satu gini. Coba Ngepel nggak kuat. ini aja nggak ada satu, atau jempol nggak ada satu, Iya. kuat. Enggak. Nah kadang-kadang kita suka lupa, kita menyepelekan hal yang kecil yang menopang hidup kita. Pun dalam komunitas kita ini, dalam perkumpulan kita, mungkin ya ada rekan-rekan yang belum bisa bergerak ini. Ya saya hanya tugas itu hanya mengingatkan apa yang menjadi kendala pergerakan yuk, kan gitu. Karena apa? Kita harus sama-sama besar di sini. Ya, kita sama-sama saling menunjang. Kenapa saya suka rekan-rekan kalau ini saya samperin? Ada apa yang menghalangi pergerakan? Ada apa yang menghalangi sehingga misalkan kurang gairah hidup misalkan? Ya mungkin di sini bukan hanya pergerakan ini saja. Gitu ya rekan-rekan ya. Kenapa? 5 jari ini hilang satu aja, maka kekuatannya akan Berkurang. Jadi jangan sekali-kali menghilangkan fungsi, ya fungsi sesuatu walaupun itu kontribusinya sangat kecil. Ya rekan-rekan, itu ya. Jadi, nah kembali di sini kita ya. Terus yang dari yang ketiga, firman Allah, "Wamayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Amin. Ya. Di dalam bikunya di dalam. Gitu. Jadi begini rekan-rekan. Ya, maaf. Untuk rekan-rekan mungkin maaf ya, bukan menyepelekan suatu keyakinan rekan-rekan. Di ranah apapun, di perkumpulan apapun, di komunitas apapun, kalau kita kurang keyakinan, maka kita tidak akan maju. Ya. Jadi gini, saya kadang-kadang tidak masuk akal. Tadi Om Lalan bertanya kepada saya, bayangin per bulannya saya itu mobil 1, rumah 2, anak ke pesantren, hitung-hitung saya sebulan 9 juta. Dari mana? Ya, kalau secara hitung-hitung matematika nggak masuk. Kalau dari aplikasi saya nggak masuk. Karena aplikasi saya, pasien saya seminggu-seminggunya paling dapat 3, 4, 5. Nggak masuk dari situ. Karena sama saya yakin. Min haitsu la yahtasib, yakin saya. Dari mana saya dapatkan? Besok saya ada yang manggil, walaupun bukan terapi. Tiba-tiba saya dapat duit 1 juta, 2 juta. Itu saya lakukan dari dulu. Jadi intinya, yattaqillah. Apa di sini yattaqillah? Yattaqillah itu apa? Masya Allah. Kalau secara bahasa, ya, takwa itu kan takut. Khauf. Intisal awamirillah wa jitinabun nawahi. Nah ini yang harus diterapkan ke kita. Takut ini takut apa? Ya, takut
pokoknya sifat-sifat yang jelek di dalam diri kita itu mulai kita kikis. Ya kalau itu matematis saya juga bingung, dari mana saya dapat duit 9 juta sebulan. Rekan-rekan bisa ngelihat di saya. Ya, tapi saya masih bisa nyicil ini, masih bisa itu. Ya, jadi perkuat di sini rekan-rekan. Ini yang disebut kalau di luaran itu marketing langit. Ya jangan Umar Roja, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Saya yakin, soalnya dari semenjak saya belajar dari nyicil mobil rekan-rekan. Misalkan bayar mobil tanggal 27, 25 saya belum megang duit. Dek, ada kerjaan. Dek, atau ada apa. Ya, kalau kita selalu menggantungkan diri kepada Allah. Kuatkan spiritual di situ. Karena intan surullah yang suruhkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau itu yang disebut berniaga dengan saya belajar berniaga dengan Allah itu dari tahun pertama saya ke Bekasi dari tahun 95. Saya belajar, guru saya mengajarkan bagaimana cara berniaga dengan Allah. Ya rekan-rekan mungkin ada yang di Ponorogo lebih paham. Tapi yang terpenting di sini adalah namanya takillah rekan-rekan. Ya, gitu. Karena apa? Ketika kita aplikasikan dalam hidup kita, pokoknya takillah ini, kita itu pusing mah ada, puyeng mah ada, tapi nggak terlalu. Ya, karena kita punya anchor. Tahu nggak anchor? Jangkar. Kalau di kapal laut kan ini ya, ada itu tuh. Ya, buat apa nih jangkar? Buat pengikat. Iya. Supaya kapal itu enggak Jalan. oleng ketika dia mau bersandar. Iya. Penyeimbang. Anchor kayak masang kanopi. Masang kanopi kuat karena ada anchor atau bahasa orang ini mah angkur lah. Angkur. Ya. Kalau bahasa anchor ntar nggak gue banyak angker gitu. Anchor itu apa? Nah rekan-rekan udah punya belum anchornya? Punya. Itu ya. Anchor itu adalah yang bikin kuat kita. Angkur itu yang bikin kuat sesuatu bangunan. Anchor itu yang membuat sesuatu bangunan jadi kokoh. Karena ada anchor, ada angkur. Lamun nu angkur mah sok eta ge jambatan tol kalau nu angkuran roboh. Atau angkurnya tidak kuat roboh. Nah, yang rekan-rekan harus buat itu angkurnya. Sudah punya belum angkur? Jangan-jangan rekan lihat gampang oleng teh nggak punya anggurnya. Betul tidak? Betul. Betul apa tidak? Betul. Angkurnya baru kuat. Dan bangunannya kalau angkurnya kuat, Kuat, mah. kuat. Kalau tingginya Mau rontok tetap kuat. ditempa badai, mau ditempa gempa, kuat ya? Kuat. Kuat. Ya, ingat. Kuat dari sekarang. Angkur apa yang bikin rekan-rekan kuat di pergerakan? Harus ada. Supaya yang teroboh tidak oleng. Tuh. Ya. Rumahnya takillah ya jalur marot ya. Tapi rekan-rekan jangan ngikutin saya ini apa namanya? Ikutin dalil teori yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi pegangan hidup kita. Karena dengan ini Allah sudah janji. Ini janji Allah wa yarzuqu min al-latasi. Udah saya buktikan 10 tahun rekan-rekan. 10 tahun saya buktikan. Atau yang disebut dengan marketing langit. Hidup itu kan seperti roda pedati. Enggak, itu bahasanya dikit. Iya, Berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ya. Menggilas masa, membasihkan situasi dan kondisi. Witi sedikit ya. Ya kadang-kadang yang ada itu pasti realita. Ya. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Karena ketika di bawah ini kita tetap, kalau kita angkurnya kuat, kita nggak kehilangan pegangan. Ketika kita ada di bawah, kayak ini mana udah janji Allah. Itu rekan-rekan. Saya kerja di pabrik keluar 2013, mana nyicil mobil baru 2 tahun.
Karena saya yakin di sini ada aja. Mengenai sulayata jangan dipikirin. Mengenai sulayata tasibnya. Kita itu suka pusing apa yang menjadi hak Allah kan itu. Betul tidak? Ya. Rezeki itu hak Allah. Kenapa kita menjadi pusing apa yang menjadi hak Allah? Jalanin aja. Takabur atau kita pusing-pusing dengan rezeki mah takabur. Rezeki mah hak Allah itu. Cuma kita harus tahu apa yang dapat menutup pintu rezeki kita. Nah itu yang harus tahu. Benar tidak? Jangan pusing terhadap rezeki Allah. Jangan jangan goyang terhadap rezeki gitu. Karena aja rezeki mah sudah menjadi hak Allah. Jangan pusing apa yang sudah menjadi hak Allah. Yang harus kita tahu mah apa yang dapat menutup pintu rezeki. Itu rekan. Nah, insya Allah dengan memperkuat spiritual ini rekan-rekan, kita punya angkur yang kuat. Ya, punya angkur yang kuat. Kalau bangunan angkurnya sudah kuat, maka kena badai, kena tsunami, kena gempa, kena apapun gak bakal ada. Begitupun kita. Ya, paham tidak? Nah, Paham. Ada 3 faktor ya yang dapat mempengaruhi seseorang ya. Yang dapat mempengaruhi seseorang. Satu, dengan siapa dia berteman. Dengan siapa dia berkumpul. Terus yang ketiga, apa yang dia baca. Ini setelah kita punya angker gitu. Tapi hati-hati rekan-rekan. Anchor. Setelah kita punya anchor, setelah kita membuat anchor dalam hidup kita supaya kita kuat. Sekarang ingat, orang yang gampang stres, orang yang gampang depresi, orang yang gampang kehilangan arah itu orang yang tidak punya anchor. Setelah kita punya anchor, nah ini faktor ini yang dapat mempengaruhi atau mengubah seseorang. Dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berkumpul, dan apa yang dia baca. Kemudian rumus. Rumusnya itu namanya rumus Ngantuk gak? Udah? Belum. Belum? 2 jam lagi. Kalau ngantuk pulang aja dah. 2P 3K. 1 pulau bawah 2 penyanyi musuh hujan komunikasi 4 kontinu list terserah ditulis mau enggak terserah tulis kelihatan pasal bagus lagi dong ya rumus renovasi hidup ya. Mungkin begini rekan-rekan, kalau bahasa
orang yang masuk ke JM itu kan awalnya banyak macam-macam niatnya Om ya. Tapi saya rasakan emang benar kata Buya, walaupun awalnya niatnya mau belajar, niatnya mau bermain silaturahmi, tapi tetap UUD. Ujungnya duit. Ujungnya duit. Betul. Saya yakin itu. KUHP ya. Dan di JM lah untuk menghasilkan duit, pada mau bertahan. Betul. Eh, Betul. Orang mau tadi Tidak, bayar tidak. kajun, akhirnya mau dibayar 70.000 kita sol. saya, Iya benar. saya, rekan-rekan, saya meyakini. Bayangin ya, maksud saya begini. Saya di JM itu baru 2,5 tahun ya, 2,5 tahun kurang lebih. Saya meyakini suatu saat itu pasien itu akan datang ke saya. Tapi bagaimana saya menanamnya dari sekarang? Kan gitu. Sekarang kan waktunya menanam. Tapi saya mengharap waktu usia, kalau Allah kasih panjang umur, mudah-mudahan kita semua dikasih panjang umur. Amin. Kalau dikasih panjang umur, Amin. umur 5 tahun, 50 tahun itu, kita nggak belusukan lagi, kita dicari orang. Sama halnya seperti Buya. Ya. Nah ini rumusnya ini. Punyai pola. Udah belum punya pola kan gitu. Kayak di pola itu apa ya? Yang bisa dikatakan blueprint ya. Mekanisme. Kalau pola itu kan lebih banyak yang dipakai sama yang tukang jahit ya, yang kerja di garment ya, pola. Supaya dia mau bikin sesuatu sama Model. kalau Master IH dia melihatnya kan dari foto, mau modelnya kayak gimana, oh seperti itu. Mau modelnya gimana, oh kayak gitu saya mah ingin kayak ada Beckham katanya kan. Dia udah siap, berarti gambar yang ditempelkan di situ berarti dia udah siap. Nggak percaya cek besok. Besok cek ke tempat cukurnya, cari tuh apa gambar rambut yang susah, minta dicukurnya. Saya enggak gitu. Karena apa? Saya yakin yang profesinya cukur rambut, dia nempel gambar itu berarti dia sudah bisa. Gitu. Kan itu ya. Berarti itu dia melihat ke pola begitu. Makanya nggak percaya besok tes dia tuh. Nyari yang gambarnya kalau di rumah kan ada duran-duran ya. Mohak kalau karena mau mohak. Gitu ya. Punya pola. Karena dengan pola itu kita akan hidup terarah, tidak keluar ya. Punya uswah. Nah di JM itu kan udah ada uswahnya. Kita dalam beragama kita ada uswah. Siapa uswah kita? Rasulullah kan. Kalau kita bergerak, kemarin saya prospek orang PBI, baru 50% dia tertarik. Karena apa? Saya analogikan ke sini. Jadi ceritanya begini. Saya kenal dia udah lama. Pagi-pagi, malam dia ngebel. Ih, kamu bisa gurah nggak? Emang teman saya lama gitu. Cuma udah ada 5 apa berapa tahun saya nggak ketemu. 10 tahun mungkin nggak ketemu, tapi ketemunya di medsos aja. Saya komunikasi di medsos aja. Dia malam nge-WA saya. Jadi kamu bisa gurah? Bisa. Besok gurah ya? Pastiin kata saya besok banyak pasien. Ya. Pokoknya kurang lebih jam 9-an. Saya mau yang mau bekam. Saya nggak tahu dia belajar bekam di mana. Ternyata belajar bekamnya di PBI. Ya, saya bukan mengecilkan ilmu bekam yang bisa mengenal PBI, bukan. Tapi maksud saya begini, kalau kita mau sukses di suatu bidang ilmu, maka harus ada uswahnya gitu loh. Ya, betul. Ilmu mah semuanya juga bagus. Gitu. Kalau mereka mau jadi pengusaha, berarti kalian harus melihat uswahnya ke Bob Sadino. Gimana apa yang dilakukan oleh Bob Sadino, lakukan tuh. Kan gitu. Ya. Nah, kita mau sukses maksudnya khusus di bekam. Nah, di PBI ada nggak uswahnya? Nggak ada. Saya tembak begitu nggak ada. Ya, ada nggak uswahnya di PBI yang sukses di bekam? Nggak tahu dia. Nah, saya bilang begini, kalau pengen sukses di suatu keilmuan harus ada uswahnya, harus ada contoh yang udah sukses di situ. Kan gitu ya? Benar nggak Pak Egi? Betul. Saya mau ngikutin profesi Pak Egi, tapi belum ada yang sukses di profesi Pak Egi. Apa saya mau ngikutin? Kalau saya ngikutin kan konyol kan gitu ya? Benar nggak? Harus ada uswah. Ini rumusan ya.
Kalau kita pengen sukses di bidang otomotif, berarti ikutin tuh Keisuke Honda ya, yang punya Honda. Ya, kan dia mengatakan sukses dia itu 1%, 99%-nya itu kegagalan kan gitu ya. Mau nggak ngikutin dia? Ayo. Gitu ya. Nah di sini itu Buya itu ngingetin kita. Kalau bahasa kasarnya mau begini, gua itu udah ngalamin jalan itu, lu jangan ikutin nih jalannya begini kata Buya. Kalau lu pengen sukses di sini, kata Buya kalau mau sukses di GF nih tegakkan aja 3 pilar. Patuh, koordinasi, komitmen, udah itu kata kuncinya. Ya. Kenapa Buya menyampaikan itu? Karena Buya sudah merasain sendiri. Sudah mengalami. Jadi halangan rintangannya itu udah dihabak sama Buya. Kita mah tinggal ngikutin. Ya. Nah, pola-pola itu kita sampaikan oleh master-master, oleh guru-guru kita disampaikan. Nah, berarti kan ada uswanya. Bisa nggak kita bisa seperti Buya? Bisa. Ya. Yang penting ikutin apa yang diarahannya. Nah, saya yakin suatu saat mas saya dicari orang, bukan saya mencari pasien. Kan gitu. Jadi orang mau diterapi sama Buya, sampai yang nentuin harga itu, kalau kita kan kebanyakan nanya, "Dak, besok saya minta dibekam." "Ya, siap, jam berapa? Tarifnya berapa, Dak?" Kan gitu ya. Kalau sekarang begitu ya. Iya. Kalau besok mah begini, Dak. "Dak, saya mau dibekam. Waduh, saya 3 2 saya lebih sibuk. Kapan bisanya? Belum tentu. Pokoknya usahain dah, saya pengen dibekam sama Uda. Biarin saya bayar 10 juta juga." Harus begitu dah. Iya. Amin. Bisa. Ya, Langsung bisa gitu seperti itu dah. Nah, Nah kan Buya begitu. Oke. Pejabat apalagi orang yang beruang ya. Tapi Buya juga sama, kalau menengah ke bawah mah Buya nggak seperti itu. Tetap Buya layanin ya. Buya itu luar biasa ya. Makanya disitulah ilmu padi ya. Semakin berilmu semakin melulu. Jangan semakin tegak seperti itu. Tapi kalau orang-orang berduit mau ketemu Buya sampai berani bayar mahal. Ya, itu yang bayar, yang bantuin itu bukan Buya tapi pelayannya. Sampai diterapi sama Buya berani bayar 40 sampai 50 juta sekali pertemuan. Mau kayak gitu dah. Mau. Nah, pokoknya usahain. Sangat Saya mau. besok minta diterapi sama Uda. Biarin saya bayar 10 juta juga. Mau kayak gitu dah. Nah, Mau saya banget. Saya nggak mau kayak gini, nggak mau dia. Dia mau 20. Jadi gitu rekan-rekan. Kenapa kita sering koordinasi? Kenapa kita harus koordinasi? Itu untuk apa? Menjaga pola-pola itu, ya. Apa yang harus saya lakukan? Oh, kamu yang kurang ini sama ya. Saya juga masih belajar. Saya yang kurang ini. Coba perbaiki di sini gitu. Gitu ya, rekan-rekan. Salah satu fungsi koordinasi itu adalah itu. Ya, jadi di kita udah ada suanya ya. Udah ada suanya. Kemudian komunikasi. Komunikasi di sini kan komunikasi itu ada berapa? Berarti 3. Komunikasi terhadap diri sendiri, komunikasi terhadap orang lain, dan komunikasi terhadap alam. Ya, gitu. Nah, cara koordinasi, salah satu koordinasi ini untuk memperbaiki komunikasi terhadap diri sendiri. Ya, kenapa? Karena tantangan mah lebih banyak dari dalam bukan dari luar ya kan. Tantangan itu banyaknya dari dalam. Dari dalam diri kita tantangan mah lebih besar. Bukan dari luar. Ya, di sini. Kemudian continue. Continue itu terus melakukannya. Terus melakukan. Ya. Ngasah supaya kita menjadi seorang ahli. Ya. Kemudian keyakinan yang terus terjaga. Ya. Keyakinan yang terus terjaga. Kalau yang namanya keyakinan mah nggak diganti-ganti rekan-rekan. Kalau diganti-ganti itu namanya bukan keyakinan. Oh, saya mah yakin tapi besok oleng. Itu bukan keyakinan. Itu mah apa kalau bahasa bahasa dukun itu apa? Wangsit. Bukan keyakinan. Ingat, yang namanya keyakinan mah akan terjaga dan diaplikasikan. Iqraru bil lisan wa afalu bil arkan wa tasdiqu bil itu namanya keyakinan. Ya, terus terjaga itu. Ya, keyakinan itu terjaga. Diucapkan oleh mulut, dibenarkan oleh hati, dan dikerjakan dengan perbuatan. Ya, itu karena terlalu banyak ya. Kan? Jadi supaya kita kuat, maka kita harus berbuat spiritual.
memperkuat keyakinan kita supaya pergerakan kita, hidup kita khususnya tidak salah tidak salah arah ya. Jadi saya kembali mengingatkan rekan-rekan, ngomong-ngomong kalau ke klien, cari aja dari 6 titik isi, hanya dengan 6 titik isi mama tetap perut, yang penting pasien itu nyaman, udah sebetulnya nyaman. Simpel. Itu simpel. Simpel. Kalau yang lainnya ya kita dipelajari, tetap dipelajari, cuma itu maksudnya untuk supaya pandangan pertama begitu menggoda kan gitu. Kalau pandangan pertama sudah begitu menggoda, maka akan turun ke hati. Kalau udah turun ke hati, mah ditawarin produk dia pasti dibeli, bener nggak? Jadi Sesuai sekongkot gitu itu ya. namanya jadi sekongkot. Jadi rekan-rekan, ke pasien apapun jangan pusing hanya dengan di pertemuan pertama 6 titik istimewa. Lakukan saja itu 6 titik istimewa, 3 titik di area perut ya. Mau cocoknya kayak gimana, tapi diakhiri di solar plexus depan. Baru besoknya nanya ke online, besok kemarin saya udah begini, 6 titik istimewa, udah enak kan. Besok ngapain lagi? Nah, itu baru boleh nanya. Jangan belum ke pasien tapi udah nanya, jangan. Karena ngarahinnya juga bingung. Ya. 6 titik istimewa lakukan, yang penting pasien nanya nyaman. Nah baru kedua kalinya mau nanya silahkan, japri silahkan. Itu ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Wah udah pada paham ya, syukurlah. Sudah pada paham, insya Allah ya rekan-rekan. Kalau spiritual kita kuat, kan? Dari dukungan hasil atasi. Ya. Siapa tahu besok mah yang duduk di sini itu dapat pasien yang bayarnya 10 juta. Amin. Jadi ya, itu aja dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Ini sama ngingetin diri saya juga. Karena apa? Kata Rasulullah, kata hadis yang dikatakan orang yang sering menyampaikan lebih bisa menjaga daripada orang yang tidak pernah menyampaikan. Makanya besok belajar satu-satu ke rumah nerangin materi. Ke rumah ke depan. Siap. Besok satu-satu bahkan Master Kohar itu menyarankan ke saya itu tiap 1 bulan sekali itu ada ujian. Jadi ingat rekan-rekan, benar ya, restrukturisasi Gusmus sekarang itu sudah ini. Jadi rekan-rekan kalau yang tidak serius sekarang mah di-delete, yang tidak serius di-delete. Ya, dibuang, di-delete. Ya, yang tidak serius di-DM, di-delete. Dihapus. Karena nanti percuma kegusur hanya akan jadi virus gitu. Iya. Akan di-delete. Di sini ada pilihan, tidak ada yang dipaksa, silahkan. Mau terus mau enggak silahkan ya. Kalau tidak menjalankan 3 pilar berturut-turut berapa minggu Om? 3 minggu. 3 minggu ya. Harusnya masih 3 minggu dari ini juga udah di-delete. 3 minggu tidak melakukan 3 pilar maka di-delete. Tapi makanya di Laskar ini belum dimasukin ke Barokah itu Ada SP. masih toleransi gitu. Karena di sini pilihan, silahkan, nggak ada yang dipaksa, mau terus silahkan, nggak juga apa. Itu ya rekan-rekan ya. Itu aja yang bisa disampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.